Gara-gara gebetan gaib. Gara-gara gebetan gaib adalah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata seorang murid yang mempunyai gebetan yang dia kenal dari Facebook dan tidak pernah sama sekali bertemu dengan gebetannya. Hal tersebut menjadi bahan olok-olokan dan bulian teman-temannya. Randi sebagai Pino si culun, M. Aldiansa sebagai Mondi temannya Pino, Arya sebagai Pak Rudi dan polisi, Ali murid sebagai Yase ketua geng, Rohmat sebagai Ian, Aldiansa sebagai Soleh, Rama bapaknya Pino, Nina ibunya Pino, Fitriani sebagai Maura, anggota geng, Amelia sebagai Mela pacarnya Ian, Deliana sebagai Siska pacarnya Yasir, Ripas sebagai abang kantin dan tukang sapu, Umar sebagai prolog. Jam 7 pagi di salah satu sekolah ternama di Jakarta, murid-murid sudah mulai menampakkan hidung belangnya. Ada yang datang menggunakan motor, mobil, jalan kaki, jalan bebek, berenang, dan ada juga yang menggunakan pintu kemana saja. Ada yang datang jam 8, jam 7, setengah 7, bahkan ada yang nginep. Kamu ya tiap hari kerjaannya kesiangan terus. Apa hukuman bapak kurang greget buat kamu? Maaf Pak, tadi malam saya mimpi nonton bola. Skor sama, makanya ada waktu 15 menit. Kamu alasan saja. Siapa yang menang? Kamu mau dipindah dari Cijumbre itu bukan? Iya, saya Pak. Oh, kalau begitu mari ikut saya. Dan kamu tunggu di sini sampai jam pelajaran selesai. Kok cuma saya sini hukum Pak? Kenapa dia enggak? Kamu berani sama bapak? Sudah, tunggu di sini sampai jam pelajaran selesai. Suasana di kelas 11 IPA sangatlah ramai, gaduh dan berisik seperti biasanya, tapi tidak seramai di pasar. Ini dikarenakan di kelas tersebut ada sekelompok geng berandalan yang diketuai oleh Yase bernama geng Serigala Berbulu Ketek. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Anda penasaran? Iya Pak. Sama saya juga penasaran. Mari silakan masuk, perkenalkan diri kamu. Hai teman-teman, Hai. nama saya Vino. Kepanjangannya apa? Vino S Kapak. Dia bilang kita eksampel yang di Kutub Utara. Apa lu lagi bisa? Itu nama atau merek es krim? Dasar cupu, jelek, kecil, kesupai. Sudah sama remaja seperti itu kurang bisa menghinanya lagi. Ada apa pada berisik? Kalian ngapain di depan? Sudah. Dino, silakan kamu duduk di sebelah Soleh. Iya Pak. Ian sedang duduk sendiri memandangi segelas air putih dengan tatapan kosong. Bukan dia lagi meramal atau hipnotis, hanya saja nggak punya uang. Lalu datanglah Mela pacarnya dan Maura sahabatnya. Iya, kenapa mau sekolah? Tapi sialan lagi ya. Terus gue dihukum dan kabur ke sini. Ya kan? Ya kan? Mas Bro. Kami lagi mau kasih rahmat kan? Pak ngapain di sini? Kadang saya juga traktir. Kok kamu bisa kesialan sama kabur sih? Lu tahu kan siapa gua, jadi lu nggak usah ngeceknya ya. Bang, nasi gorengnya satu. Gue juga bang. Bungkus atau dimakan di sini nih. Di piring bang, nasi gorengnya tambah jadi dua. Nasi gorengnya digoreng apa dibakar nih? Bakar bang. Oke deh siap, tapi jangan lupa bayar ya, jangan utang lagi. Jangan keras-keras dong Bang, tadi kayak sama yang lain. Kamu lagi lihat cewek? Masih Vino, universitas kita. Anak cilok pengen sudah mengejar tadi pagi dari masuk ke Pak Rudi. Pada
Hari demi hari terus berlalu dengan bulian yang tak henti-hentinya geng serigala berikan kepada Pino. Dihina, dicaci, dan dimaki sudah menjadi rutinitas Pino. Tibalah pada suatu hari ada salah satu anggota geng serigala yang berulang tahun. Warni-warni, nanti sore ada acara ulang tahun di rumah gue punya kalian semua harus datang. Buat gue kak, berhubung gue lagi baik, gue udah gak ada sama lu. Serius udah dia. Kok kenapa? Dia kan suka sama kita juga. Rencana bagus. Kamu datang aja no, nggak usah takut. Iya no, kan ada 32. Kamu nggak usah minder sama mereka. Sore hari pun tiba. Anak-anak datang ke pesta Maura dengan berbagai macam. Ada yang naik mobil, naik motor, naik sendal pesawat, lift, bahkan flying fox. Berbeda dengan Pino yang datang dengan berjalan kaki, menyeberangi gunung, memasuki jurang, melewati rawa, dan berenang menyeberangi lautan dengan membawa bingkisan kecilnya. Senang juga. Mana pasangan lu? Ya betul penting. Mana mau punya pasangan? Beli lu balik aja deh daripada malu-malu diri sendiri. Dasar lu kampungan. Nggak, Kalian lebih banget yang ngebully orang. nggak ada kerjaan lagi ya. Udah no, jangan didengerin. Kamu gabung aja sama kita. Enggak, makasih, pulang aja. Kenapa gue seperti ini? Gue ini cowok bukan kok. Kenapa makan sari gue gak enak siang ya. Gue harus berubah. Gue harus jadi cowok sejati. Gue bakal buktiin sama mereka bahwa gue berubah. Gue bisa dapetin cewek bahkan lebih cantik dari mereka. Gue pasti bisa. Setelah terjadi konflik batin yang sangat menegangkan, akhirnya Pino memutuskan untuk merubah dirinya agar tidak menjadi bahan bulian teman-temannya lagi. Pino! Kamu beneran Vino? Beneran Pak? Pino, kok kamu bisa begini gini? Kok sakit? Emang ada yang sakit kayak gitu? Berisik lo semua. Gue kayak gini karena lo semua ada ngebutin gue. Gue pasti bisa dapetin cewek yang lebih cantik dari lo. Mendengar jawaban Pino, Yasa yang semula tidak tertarik dengan perubahan Pino akhirnya menghampiri Pino dengan tatapan yang menolak. Lu kan salah ngomong. Lu yakin bakal dapat pasangan yang seorang kamu gini? Jangan, dulu kan. Oke, kalau lu bisa dapetin cewek secantik Raisa, sebahagia kayak populer hari ini, gue bakal jadi jomblo lu, sama lu. Gue kasih waktu 1 bulan. Oke, gue setuju. Takut. Ya, Vino, bakal menerima tantangan dari mereka. Kamu gak takut no, dan aku lebih suka kamu yang dulu, pintar, ramah, rapi, tidak sombong, suka ngisi biar aku pula yang berubah. Ya, jangan pernah berubah no. Ya gue bakal terima tantangan mereka. Gue yakin banget dengan style yang gue sekarang, gue bisa dapetin cewek manapun yang gue mau. Ingat sesungguhnya kenyamanan dan kemudahan itu hanya milik Allah dari Rizki Febrian. Alah, nggak usah sok ceramah. Kalau mau ceramah, udah sangat pengajian ibu-ibu. Pergi loh. Saat pun tiba. Saat itu tidak ada orang dalam kelas, hanya ada Pino dan Siska yang masih tetap membuka-buka buku tulis kosongnya. Tak kuasa Siska pun mendatangi Pino dan duduk di sebelahnya. Hai Nok, aku punya temen cewek nih, dia single, cantik, smart, ayahnya dokter lagi. Dia tinggal di Bogor, namanya Putri. Mau kenalin nggak? Aku nggak ada maksud apapun kok, aku cuma mau bantu kamu. Aku nggak tega kalau kamu terus-terusan jadi bahan bulian mereka. Lo serius? Iya tentu, aku serius. Oke kalau gitu, sekarang kasih gue nomor WhatsApp, link, pin PB, alamat Facebook, Twitter, Instagram, pokoknya semuanya lah.
Beberapa minggu kemudian, Pino pun semakin dekat dengan Putri, wanita yang dikenalkan Siska. Dan Pino juga makin dekat dengan Siska yang tujuannya ingin menanyakan semua hal tentang Putri. Hey guys, lihat ya sini. Si Pino akan foto cewek di akun Facebooknya. Cantik ya? Itu pacarnya ya? Mana mungkin gak dapetin cewek cantik ini ngayal. Gak masih percaya bisa deket sama cewek ini. Karena aku tidak bayar. Nah Ino, lo katanya ngambil foto cewek. Coba gue lihat. Nih, namanya Putri. Lo serius itu cowok? Sorry, itu bokapnya yang ini. Terus gimana caranya lo buktiin sama temen mereka kalau lo benar deket sama cewek gitu? Berbangkang ke Bogor. Emang lo tahu rumahnya di mana? Bogor itu kan luas. Gak punya alamat dia. Serius lo? Terus? Ya bos, itu alamat itu bakal buktiin sama geng serigala berpuluh itu. Kalau itu memang nyata, lu mau ikut? Karena gue sahabat lo, gue ikut deh. Thanks Mon, lo emang sahabat gue yang paling baik. Halo nak, ada apa? Tunggu nelfon Bunda. Halo Bun, begini Bun, gue mau izin karena gue mau pergi ke Bogor. Kenapa kamu bilangnya gue? Biasanya aku. Terus kamu mau ngapain ke Bogor? Bunda jangan banyak tanya, punya untuk akan ke Bogor. Assalamualaikum. Meskipun Pino tidak mendapatkan izin dari ibunya, tetapi dia tetap bersikeras ingin pergi. Tidak lama kemudian ibu Pino menelepon kepada ayahnya supaya dia tidak mengizinkan Pino untuk pergi ke Bogor. Halo ya, gawat ya, ini gawat. Tenang Bun, tenang. Kita akan pada ayah pelan-pelan. Ada apa? Gawat ya, si Pino bersikeras ingin pergi ke Bogor. Ke Bogor. Mau ngapain dia ke Bogor? Bunda juga nggak tahu alasannya apa. Pokoknya, ayah jangan kasih dia izin untuk pergi ke Bogor. Ya, akan ayah coba cegah dia untuk tidak pergi. Ayah, tumben di rumah biasanya sibuk sama pekerjaannya, sama seperti Bunda. Kebetulan ya, gue mau ngomong. Ada apa nak? Gini, langsung aja, dia mau pergi ke Bogor. Mau ngapain kamu ke Bogor? Pokoknya gue mau ke Bogor, udah titik. Tapi nak, Dengan menghiraukan ayahnya, dia tidak peduli apa yang dikatakan orang tuanya. Tetapi Pino bersiteguh dengan pendiriannya. Setelah mengambil barang-barang di kamarnya, Pino lekas pergi. halo bro, ngomong-ngomong lo sekarang di mana? Halo no, gue ada di depan sekolah nih, gue siap berangkat. Oke, gue langsung ke sana sekarang. Setelah keduanya bertemu di sekolah, dengan rasa hati yang tak sabar, Pino dan Mondi pun pergi berangkat ke Bogor untuk menemui gebetan Pino yang bernama. Bon, kayaknya apa ini teh? Kayaknya coba kita tanya dulu sama si mas itu. Misi mas, mau tanya kalau alamat ini enggak sih di sini? Oh iya deh, benar. Ada apa ya? Iya mas, tahu nggak yang namanya Putri? Tinggalnya di sini. Putri. Tahu saya, yang namanya Putri di sini tuh udah meninggal setahun yang lalu. Mas, mas, tuh berisik lagi, anaknya bener nggak di sini? Iya deh, benar Bahkan. Setahu saya, komplek ini gak ada tuh yang namanya Putri. Makasih ya mas. Ya sama-sama. Gue gak percaya mon. Iya. Ayo mon, ayo kita cari lagi. Penasaran dan gak percaya itulah yang ada di pikiran Pino. Dia terus berusaha ke sana kemari membawa alamat, mencari keberadaan Putri, bertanya kepada orang-orang, tetapi gak ada satupun yang tahu. Kita udah cari ke desa, kecamatan, bahkan hampir sekota Bogor, tapi nyatanya apa? Gak ada kan? Sabar aja no, terima dengan lapang dada. Setelah mengetahui kenyataan yang terjadi bahwa Putri memang gak ada, Pino pun mengalami depresi dan stres.
Dia melampiaskan semua kekesalan dan masalahnya kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, yaitu menjadi pengguna narkoba. Mondi sebagai sahabatnya ikut terjerumus kepada barang haram tersebut. Gila, sumpah Mon, dia mantep banget. Iya benar no, mantep banget, terasa pelayan gua. Lu kenapa Mon? Jangan lu mati. Gue belum punya uang buat. Enggak kok. Kalian lari. Oh, kata Mon lari. Ayo, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Gue sama temen-temen minta maaf. Temen ini gue sering ngejek lu, ngebully lu, ngehina lo. Pokoknya gue minta maaf, gue nyesel udah ngelakuin ini sama lo. Iya, gue udah maafin kalian semua. Tapi gue masih penasaran sama yang namanya Putri. Mel, lu mau apa enggak? Iya, ada kenapa? Lo mau beli putri-putri itu? Iya, mau pinjem. Itu kan suara HP lu sih, kenapa nggak uang kan? Sini gue lihat HP lu. Ini kan nomor lu, Mel. Jadi selama ini yang ngaku namanya Putri itu kamu. Aku salah apa sama kamu? Maafin aku, No. Sebenarnya aku suka sama kamu dari pertama kali ketemu, tapi aku nggak berani buat ngungkapinnya. Nak, kenapa kamu nggak pergi semua sayang? Udahlah. Ya, Bun, gak usah sok perhatian. Aku kayak gini karena kalian semua nggak pernah mikirin aku. Cuma mikirin uang aja. Nah, kami melakukan ini semua demi kamu. Iya, Nak. Bunda dan Ayah minta maaf atas semua kesalahan kami. Maaf, semudah itu kan selesai. Mereka untuk minta maaf dong no. Kamu nggak ngerasain sih, Mon. Gimana rasanya jadi aku? Gua ngerasain sama yang lo rasain, bahkan lebih buruk. Sekarang lo lihat orang tua gua nggak datang buat lihat keadaan gue kan, tapi orang tua lo mereka masih sayang sama lo. Kamu benar, aku bakalan kasih mereka kesempatan. Nah gitu dong no. Ya, Bun, aku maafin. Tapi kalian janji jangan ulangin tadi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Iya, sayang. Bunda gak akan mengulangi kesalahan Bunda. Ayah juga, tapi kamu harus janji gak akan terjerumus ke dalam barang haram itu lagi. Ya benar. Iya, ya, Bun, aku janji setelah keluar dari sini aku akan sembuh dan membahagiakan kalian. Terima kasih, Nak. Kami pulang dulu ya nak, besok kami akan kembali menjengukmu di sini. Besok Bunda akan bawakan makanan baru. Makasih ya. Hati-hati ya, Bun, aku pasti merindukan kalian. Ya, Nok. Kita juga pamit pulang, Nok. Semoga lo bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Iya, makasih teman-teman. Baik. Bye.